siap di depan layar kaca Anda. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Dan saya Kak Rose baik-baik juga untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Iya, kayak biasanya dong ya. Tahu, kita kebojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan di luar sana. Masih banyak sekali menuai pro dan kontra serta komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang masih ramai juga menjadi sorotan dan highlight kita hari ini adalah seputar kejadian yang melibatkan Gus Miftah ya. Gus Miftah dan bapak penjual es yang bernama Pak Sun. Sun apa? Pak Sun Haji gitu ya. Ya kemarin kan sebetulnya Gus Miftah juga sudah memposting video dia datang ke rumah Pak Sun Haji dan meminta maaf. Tapi ternyata banyak orang yang masih belum puas, menganggap bahwa ya udah kan minta maaf sama Pak Sun Haji. Tapi masyarakat kebanyakan atau beberapa masyarakat menganggap Gus Miftah itu tidak pantas untuk menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan keagamaan dan pembinaan sarana keagamaan gitu ya. Dan muncul beberapa petisi. Ada satu petisi yang sudah banyak sekali mendapatkan respon, sekitar 21.000 tanda tangan ya, dari targetnya 25.000, yaitu bunyinya adalah copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Nah ini petisi-petisi seperti ini ada beberapa ya. Coba kita lihat nih, ada nih kurang lebih desakannya adalah sama. Desak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya, hentikan Gus Miftah dari utusan khusus presiden. Dan bahkan juga ada Tio Pakusadewo juga ikut memposting dan juga menyebut hal yang senada begitu ya. Bergaji 113 juta per bulan kayak gitu. Ya mah gaji segitu. Staf khusus presiden yang hina penjual es dengan kata perlu diketahui staf khusus presiden gajinya saat ini lebih dari 113 juta per bulan. Gak layak jadi staf khusus yang hina orang kecil. Maaf boleh tapi tak layak jadi staf khusus presiden. Dia utusan khusus ya, katanya fasilitasnya setara menteri gitu. Iya, berarti ada ajudannya. Yang bayar siapa itu? Hah? Ya gimana ya? Kalau aku sih nggak takut komentar, takut viral juga nanti komentar aku ya. Coba kita lihat komentar netizen aja gitu ya. Saya nggak rela pajak saya digunakan untuk bayar orang nir empati dan nggak mendidik kaya dia mubazir. Udah cuma ini doang komentarnya. Oh beda. Nah sementara kalau kita lihat ke akun Instagramnya Gus Miftah, kan kemarin dia sempat memposting tuh permintaan maafnya, tapi itu sudah dihapus ya, udah nggak ada tuh. Mungkin karena di bawahnya orang bukannya malah adem malah tambah panas gitu kayaknya. Coba komentarnya ada Cie dihapus postingan sebelumnya. Netizen itu loh notice yang berikut ya. Agus Miftah. Kenapa namanya jadi Agus Miftah ya? Kok dihapus postingan sebelumnya? Katanya ilmunya banyak. Kok drop dengan hujatan netizen? Agus ini belajar lagi ya cara bertutur kata yang baik, dan ingat ini teguran yang dahsyat dari Allah karena Allah tahu isi hati dan otakmu, katanya gitu. Setelah Gus Miftah sendiri juga kembali mendatangi Pak Sun ya, dan bahkan menawarkan umroh. Ada artikel ya, Pak Sun ternyata memilih untuk umroh yang ditawarkan oleh Gus Miftah karena umroh yang diberangkatkan umroh itu satu keluarga gitu. Coba ada videonya kita lihat. Bahkan Pak Sun sendiri pakai baju apa sih? Baju yang ada gambar Gus Miftahnya ya. Iya. Jadi ada dua hal ya. Satu secara personal ke Pak Sun gitu ya, dan yang lainnya adalah ya harus berhadapan dengan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Gus Miftah itu punya jabatan lainnya, yaitu jabatan yang sudah disematkan, yaitu sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Iya kan? Ya mungkin orang punya cara yang berbeda dalam menyampaikan dakwah atau cara berkomunikasi, tapi ketika menyangkut ini seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen, ya betul kata Gus Miftah, memang harus lebih berhati-hati gitu ya. Apalagi kan sekarang banyak media sosial juga yang bisa meng-capture itu. Gitu ya? Oke. Gimana Gus Miftah? Kita undang Gus Miftah aja ke sini gimana? Kita lihat sekarang bintang tamu kita yang pertama ini kemarin baru menunaikan ibadah umroh begitu ya, dan ada salah satu captionnya yang menarik ya. Dia dari kalau kita ngikutin perjalanannya dari sejak dia
mulai sering sekali tersorot media, banyak sekali hujatan diarahkan, padahal dia sendiri adalah salah satu keluarga yang berduka, begitu ya. Tapi di dalam umroh itu dia menulis, oh ternyata ini ya Allah jawabannya, Masya Allah. Ada Mayang Luciana, kita lihat profilnya berikut ini. Mayang Luciana Fitri, artis sekaligus influencer kelahiran 2003 ini merupakan adik dari mendiang Vanessa Angel yang kini kerap membuat konten seperti mini vlog hingga mengcover lagu menggunakan gitar. Mayang yang kini menempuh kuliah semester 5 dan magang di DPR RI sejak awal Agustus kemarin ini, 24 November kemarin, menjalani ibadah umroh bersama sang ayah Dodi Sudrajat dan dipuji netizen karena kerap berhijab. Selain itu, ia juga manggung di acara Pesta Rakyat dan Bazar KJRI di Jeddah, serta membawakan lagu band Kotak yang berjudul Karma, hingga disebut netizen suaranya mirip dengan Tantri, vokalis band Kotak. Seperti apa pengalaman Mayang selama umroh hingga manggung di Jeddah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mayang yang semakin glow up. Masya Allah. Baru pulang ya dari umroh. Iya, berapa hari udah kamu di Jakarta? 9 hari 8 malam. Udah 9 hari. Oh, umrohnya? Umrohnya. Oh, kalau pulangnya udah 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Ini postingan kamu pada saat kemarin menunaikan ibadah umroh ya. Ternyata ini ya jawaban dari semuanya. Terima kasih ya Allah. Kayak gitu ya. Pasti kamu rasanya wah luar biasa ya. Haru banget. Iya. Terus apa lagi gimana? Iya, jadi ya yang teman-teman tahu, Cafe Niros tahu perjalanan hidup aku yang awalnya dihujat, dihina, dibully. Itu tuh kayak aku selalu bertanya-tanya kayak ini ada Allah tuh lagi merencanakan apa ya buat aku gitu. Terus aku nanya ke Dedi juga, Dad, Allah tuh lagi ngerencanain apa ya buat kakak gitu. Terus Dedi bilang ya pasti Allah akan ada sesuatu buat kakak nanti gitu. Dan ternyata ya Allah ngasih hadiah ya, aku diundang jadi tamu Allah gitu, maksudnya terharu banget gitu. Kayak apa ya, dreams come true gitu. Karena selama ini kan umroh tuh cita-cita aku sama Dedi juga kan. Jadi ketika umroh ngelewatin Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah depan mata tuh kayak ih, Masya Allah, seneng banget itu, seneng, sedih. Kayak Kak Feni tahu lah rasanya gimana kan ngelihat Ka'bah depan langsung gitu, terus kita doa depan Ka'bah itu rasanya Masya Allah banget. Terus kayak aku seneng banget. Pas jalan lewatin Masjidil Haram aja, aku ngomong sama Dedi, Dad, Masya Allah akhirnya kita bisa umroh. Jadi aku ngerasa kayak oh ini ya jawaban dari Allah gitu. Maksudnya bisa ngelihat indahnya tanah suci itu. Apalagi kamu ada nggak sih sesuatu yang juga kamu rasakan selain kamu merasa bahagia, terharu, bersyukur gitu? Ada nggak sesuatu yang lebih besar lagi yang kamu rasakan di hati manakala kamu sedang beribadah di sana? Aku ngerasa tenang sih, karena ketika aku berada di tanah suci kayak nggak mikirin duniawi dulu lah. Jadi di sana benar-benar aku kayak fokus ibadah, berdoa, tenang banget gitu. Apalagi ketika aku bisa nyentuh dan cium Ka'bah tuh kayak ya Allah, Masya Allah, aku sampai sekarang aku masih tremor gitu ngelihat Ka'bah. Dan aku ngerasa pas ketika aku mencium Ka'bah, nyentuh Ka'bah itu dimudahkan banget. Maksudnya aku seorang pendosa tapi aku dikasih kemudahan gitu. Aku dituntun juga sama Dedi, sama produser aku Om Bimo gitu, dibantuin untuk nyentuh Ka'bah, untuk mencium Ka'bah, dan itu aku lama. Itu kayak Masya Allah, walaupun aku desek-desekan, terus orang-orang di sekeliling aku badannya besar-besar gitu, cuman alhamdulillah aku dikasih mudah gitu untuk mencium Ka'bah, menyentuh Ka'bah.
Apa yang secara spesial kamu doakan ketika kamu begitu dekat dengan Ka'bah? Sebenarnya banyak sih Kak Ros, tapi ini ya, aku sudah mempersiapkan doa-doa apa yang pengen aku sampaikan ke Allah ketika depan Ka'bah. Tapi nyatanya pas aku nyentuh Ka'bah, aku cuma bisa nangis. Kayak seketika tuh aku lupa apa yang mau aku sampaikan ketika depan Ka'bah. Tapi yang pasti aku minta, ya Allah, mudahkanlah hidup hambamu ini, dan jauhkanlah aku dari orang-orang yang ingin berniat jahat pada hamba dan keluarga hamba. Tremor. Doamu itu mudahkanlah. Kau merasa kemarin kamu sempat merasa di fase yang amat sulit. Alhamdulillah ya, aku sudah melewati masa-masa sulit itu, dan untungnya ada Dedi juga yang selalu nemenin aku sampai kemarin aku sama Dedi umroh bareng. Dan ya aku nangis berdua sama Dedi, maksudnya Ded, ini impian kita terwujud gitu. Kalian berdua orang-orang yang kehilangan dua orang kekasih dalam hidup kalian. Ini kamu juga menunjukkan di situ ya, ada foto mama, almarhumah, dan juga Kak Vanes. Al-Fatihah untuk dua wanita hebat aku. Kamu memposting foto mama. Apa yang berkecamuk di hati kamu? Kamu kan dari bayi kamu belum pernah melihat sosok mama. Ya, jadi dalam kesempatan umroh itu ya, aku sebut nama orang-orang yang aku sayang yang sudah mendahului aku. Ya mama, rumah Kak Eca, rumah kakek aku. Aku pergunakan umroh itu, aku doain mereka depan Ka'bah. Pas doa aku juga kayak sedih gitu, maksudnya aku kirim Al-Fatihah untuk kedua wanita yang aku sayang gitu. Selama doa aku tuh cuma bisa nangis, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa api neraka, ya Allah. Masukkanlah yang dua wanita hebat aku di tempat terbaikmu. Apakah kamu juga sempat mencurahkan semua apa yang kamu rasakan gitu ya? Kalau kita lihat kan kamu melalui proses di mana kamu nggak melakukan apa-apa yang salah aja, banyak orang yang berprasangka buruk sama kamu gitu. Bahkan hujatan itu kamu harus lalui, padahal ya kamu adalah seorang adik yang kehilangan kakaknya gitu, seorang anak yang hidupnya mungkin dari kecil juga tidak bisa seperti anak-anak lain yang bisa bersama kedua orang tuanya yang utuh gitu. Ya, aku ya bersyukur juga, dan apa ya, aku berharap umroh itu bukan yang pertama dan terakhir aku. Aku berdoa kemarin pas umroh itu, semoga umroh adalah kegiatan yang bisa aku lakukan setiap tahunnya gitu. Amin, insyaallah. Dan semoga aku selalu bisa umroh bareng Dedi gitu. Bareng Dedi. Dedi adalah ya istilahnya ayah, orang tua. Kalau namanya orang tua berarti tinggal satu, ini yang harus kamu jaga gitu ya. Apa
pasti setiap kali. Ya dalam doamu pasti kamu doakan Dedi juga gitu kan? Iya, yang pasti aku minta untuk Dedi bisa panjang umur, sehat selalu, bisa nemenin aku sampai nanti aku S1, bisa nemenin Mayang sampai nanti Mayang sudah berkeluarga, selalu melindungi Mayang. Terima kasih Dedi. Nah ini juga Masya Allah ya, menjadi tamu undangan Allah gitu ya, mendapatkan kesempatan juga kamu untuk manggung juga di KJRI di Jeddah. Jadi ini dalam satu rangkaian acara kegiatan. Iya, jadi sebenarnya awal ceritanya itu pas kemarin di tanggal 4 November kemarin yang 3 tahun almarhumah Kak Eca. Jadi ada seseorang yang ikut ziarah juga, ikut ziarah ke makam almarhumah Kak Eca. Dan setelah kita ziarah, kita ngobrol-ngobrol, seorang ini bilang kalau nanti di tanggal 21 November beliau mau perform di Jeddah gitu. Terus aku bilang, wah keren banget Kak, gitu kan. Terus dia bilang, iya ini sebenarnya performnya plus umroh gitu. Terus dia nanya, Mayang udah pernah umroh belum? Terus belum Kak, mau umroh. Terus mau Kak, mau banget. Terus sama Dedi ya, iya sama Dedi. Langsung dihubungin seorang ini ke travelnya kan, ngubungin untuk dia udah ngeberangkatin aku sama Dedi pergi umroh. Dan sebenarnya sebelum ada plan ini, aku tuh udah ngeplan mau umroh pakai travel sebelumnya. Cuman di travel sebelumnya ini ternyata di reschedule di bulan November juga. Terus aku sempat sedih kan sama Dedi, wah kita nggak jadi umroh nih Dad tahun ini. Ya mungkin kalau nggak tahun ini ya insya Allah tahun depan. Ya ternyata diganti sama ya orang baik lah, maksudnya gitu, ngebantu aku untuk yuk umroh gitu. Ternyata ya gitu aku bilang, makanya ini jawaban dari Allah itu melalui orang-orang baik gitu. Dan akhirnya pas udah ditelepon sama orang travelnya, ditawarin juga sama produser aku, yuk perform juga yuk di sana sekalian gitu. Dan alhamdulillah aku perform di KJRI Jeddah di Pesta Rakyat. Dan itu ada bazarnya juga. Seperti apa? Ada penampilan? Ada nggak cuplikan penampilannya? Ayo kita lihat yang berikutnya. Wow, banyak sekali tuh penontonnya ya. Aku ya jadi Masya Allah banget. Jadi pas aku perform di KJRI Jeddah di Pesta Rakyat itu, aku nggak expect bakal seramai itu. Dan aku nggak tahu ternyata warga Indonesia tuh ternyata sebanyak itu loh di Jeddah gitu. Dan ya ini dalam kesempatan ini aku juga mau berterima kasih untuk Pak Yusron selaku Konsulat Jenderal RI yang berada di Jeddah, sudah memberikan aku kesempatan untuk perform, untuk menghibur warga Indonesia yang berada di Jeddah. Dan itu ditonton oleh 5.800 penonton. Itu kata Pak Yusron itu adalah rekor terbanyak selama beliau mengadakan acara kegiatan seperti itu. Wah, Masya Allah. Dan antusias masyarakat Indonesia tuh di sana tuh luar biasa banget. Jadi aku juga ikut semangat untuk menghibur mereka, apalagi pas ketika aku nyanyi rungkat, mereka ikut happy. Terus wah, Masya Allah banget. Aku senang banget bisa perform di sana dan menghibur warga negara Indonesia yang berada di Jeddah. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Anak baik. Oke, apa ini? Katanya lip sync. Nanya penasaran loh. Tadi lip sync apa, nyanyi beneran? Nah, jadi ini sebenarnya ada kesalahan teknis sih. Jadi
IO yang dari sana itu salah download harusnya Jadi, tuh -1 tapi ternyata ada suaranya Kak Tantri dan aku juga pas nyanyi aku nggak ngeh kalau ada suara Kak Tantri. Iya, ke double gitu kan. Terus pas sudah selesai perform aku dengerin lagi, kok kayak ada suara Kak Tantri ya. Aku nggak ngeh karena aku dengerinnya suara aku doang kan. Monitornya buat monitornya buat suara aku doang gitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah, mungkin ini nggak apa-apa, berarti kan kayak mungkin abis ini dia duet kan sama Amin. Ngomong soal penampilan dan karya ya, Fitri Karlina juga kemarin mendapatkan penghargaan di Emmy Awards untuk kategori penyanyi solo dangdut kontemporer kolaborasi. Apalah itu, pokoknya ada kontemporer ya. Kita lihat dulu profil Fitri Karlina berikut ini. Fitri Karlina, pedangdut kelahiran 1987 yang mempopulerkan lagu ABG Tua tahun 2012 dan menikah dengan pilot bernama Hendra Sumendap pada 2014 ini pada 4 Desember kemarin memenangkan Emmy Awards 2024 kategori artis dangdut elektro terbaik dengan lagu Aku Kangen Kamu dan mengaku bangga karena lagu tersebut diciptakan untuk suaminya yang terinspirasi dari kisah Fitri dan suami yang LDR sejak tahun lalu. Fitri yang gemar dengan sepak bola sejak usia 10 tahun ini kerap menyaksikan pertandingan sepak bola timnas hingga ke Doha, China, dan Bahrain serta memberi hadiah ke Pratama Arhan, menciptakan yel-yel hingga foto bersama dengan sejumlah pemain seperti Justin Hubner dan Nathan Joyon. Benarkah Fitri sempat merasa kesepian hingga enggan berkarya saat LDR dengan sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tenggorokan. Kita sudah bersama dengan Fitri Karlina. Tadi dia buru-buru ya lagi makan. Suara gimana? Suara udah kembali belum? Belum 100%. Ya, artinya pecah telur ya setelah 15 tahun. Akhirnya bawa pulang piala Emmy Awards gitu. Sebelum-sebelumnya kamu udah tapi pernah dinominasi kan? Pernah, beberapa kali udah sering. Sebenarnya lebih tepatnya aku 15 tahun berkarya dengan label aku yang sekarang Naga Suara. Tapi kalau sebelumnya itu aku dari tahun 2005, which is 19 tahun yang lalu, udah masuk nominasi Emmy Award untuk album aku yang pertama itu Jinak-Jinak Merpati. Tapi ini akhirnya dibawa pulang gitu ya. Alhamdulillah. Gemes banget ya, nggak sih 19 tahun berarti ya. Dan ini kan lagunya judulnya Aku Kangen Kamu. Iya, Aku Kangen Kamu. Dan ini relate banget dengan kamu yang lagi LDRan sama ini suami. aku tributekan untuk suami aku. Dan kenapa aku bilang berkarya dengan hati, berkarya dari hati itu karena mungkin dengan ketika aku tidak dalam tekanan gitu ya, maksudnya dengan aku mengeluarkan apa yang aku suka dan apa yang aku mau dan menjadi diri sendiri, malah akhirnya pecah telur. Ya. Dangdut elektro. Dangdut elektro. Dangdut elektro itu EDM, Mbak. Oh, keren sekali ya. Jadi ini emang kamu yang elektro dangdut music. Kemarin pada saat mengkonsep itu beneran kamu berapa persen tuh ininya? Bisa dibilang inti dari whole lagu ini memang benar-benar dari aku. Nanti dari Pak Arhayu dan DJ Donald itu mengemas dengan kata-kata yang lebih indah gitu. Dan musik yang lebih indah, betul. Dan aku kan bilang kan juga di kota yang baru dan kita harus ketemunya hanya lewat video call kayak gitu. Aduh, memang relate banget dengan kehidupan aku dengan suami dan bersyukur banget sih. Ya ini bener-bener kayak aku kasih ini untuk suami aku, untuk keluarga aku, karena dia semalam aku kasih tahu kan, emang sengaja aku belum ngasih tahu. Aku pas lagi kan kemarin semalam kita masih di acara kan, itu aku belum ngasih tahu dia. Setelah aku di mobil, ayah coba dengerin videonya kan, dia terharu karena aku bilang kan untuk suami aku I love you. Gitu, so sweet. Kita ngobrol lagi ya sama Fitri Karlina. Tapi sebelumnya aku mau memberikan teaser sedikit. Kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun Rumpi No Secret 1 dekade. Nah tayangannya ini bisa disaksikan nanti tanggal 9. Cuplikannya sedikit, kita lihat. Sneak peek.